guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nurwahini Wadmun. Jadi di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar nyaman sama diri sendiri. Pernah gak sih kalian itu ngerasa asing sama diri sendiri? Kayak kita tuh hidup, kita ngejalanin hari-hari kita itu tanpa rasa kenal sama diri kita sendiri. Kayak kita bingung aja gitu, sebenarnya ini apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang sedang kita rasakan, itu tuh nggak jelas gitu guys. Kita nggak cukup mengenal diri kita sendiri. Aku pernah ada di fase yang kayak gitu, fase dimana aku lebih sering mikirkan pendapat orang lain, fase dimana aku lebih dengerin apa kata orang lain terhadap diriku. Kayak misalnya ada orang bilang, "Kamu tuh kayak gini tahu Nur, kamu tau nggak Nur, menurut aku ya, kamu tuh orangnya kayak gini." Dan aku tuh percaya aja gitu sama pendapat-pendapat mereka. Kayak aku lebih merasa bahwa mereka tuh lebih kenal aku ketimbang diri aku sendiri. Sehingga aku terlalu sibuk untuk nyoba jadi versi sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Sesuai dengan pendapat orang lain. Dan hal inilah yang membuat aku sadar kalau ternyata aku malah justru kehilangan diri aku sendiri. Satu hal pertama yang menurut aku penting untuk kita pelajarin adalah kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita harus mencari tahu apa yang kita suka, mencari tahu apa kelemahan dan kelebihan diri kita, menggali potensi yang ada dalam diri kita, dan kita kembangkan potensi itu. Dan hal yang paling menurut aku penting juga dalam proses kita untuk mengenal diri sendiri sebagai landasan utama adalah bagaimana kita tahu apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Ketika ada hal yang menurut orang lain itu perlu kita lakukan, tapi menurut kita ya kayaknya nggak usah deh. Kayaknya aku nggak nyaman deh dengan hal itu, penting banget buat batasan. Batasan terhadap ekspektasi orang lain kepada kita. Karena kenapa ya? Menurut aku penting aja gitu kita punya boundaries. Kita penting banget punya batasan terhadap hal-hal yang kita emang gak butuhkan atau emang kita gak inginkan. Kita gak perlu ngeiyain semua halnya. Kita gak perlu selalu bilang iya terhadap segala sesuatu yang kita gak mau atau kita gak butuhkan. Atau kita gak nyaman dengan hal itu. Karena bagaimana kita cara ingin mengenal diri kita sendiri guys, kalau semua hal-hal itu diturutin gitu. Semua pandangan orang lain tuh kita iyain. Jadi, sebelum kita mau melangkah untuk ke proses bagaimana kita nyaman sama diri kita sendiri, adalah bagaimana kita tahu porsi diri kita, kemampuan kita, bagaimana kita bisa untuk memberi batasan terhadap ekspektasi orang lain kepada kita. Dan kalau semua hal itu udah bisa kita lakukan, udah bisa kita sanggupin, akan lebih mudah untuk kita bisa ke proses bagaimana kita nyaman dengan diri kita sendiri. Karena menurut aku, proses nyaman sama diri sendiri tuh bukan kayak klik tombol doang, terus langsung kayak zlup, kita langsung kayak bisa nyaman sama diri kita sendiri gitu. Nggak sesimpel itu guys. Butuh keberanian, butuh proses yang panjang sampai kita bisa bener-bener nerima diri, kita bisa bener-bener berdamai, kita bisa bener-bener nyaman sama diri kita sendiri akhirnya. Dan beberapa cara-cara untuk mengenal diri sendiri sebenarnya aku udah pernah jelaskan juga di video aku sebelumnya. Buat teman-teman mungkin yang pengen lebih tahu secara dalam lagi, kalian bisa langsung klik aja video yang ada di sini atau di sini terkait dengan self talk atau journaling, karena beberapa hal ini tuh yang aku lakukan sehingga aku bisa ke proses bagaimana aku nyaman dengan diri aku sendiri. Dan setelah kita sudah ada di tahap bagaimana kita tahu dan kita bisa mengenal diri kita sendiri, akan ada masa di mana kita menghadapi inner critic yang suka muncul tiba-tiba. Kayak aku sadar bahwa meskipun aku udah bisa nerima diri aku udah tahu dan aku udah mengenal diri aku, tapi tetap aja akan ada momen di mana ada sisi diriku yang lain di dalam kepalaku ini yang suka ngingetin aku dengan kegagalanku di masa lalu, selalu berusaha untuk kayak bikin aku down. Entah kenapa guys, kayak bentuknya tuh bisa dibalut dengan overthinking misalnya. Mungkin teman-teman juga relate kayak
akan ada masa di mana kalian tuh overthinking gitu. Atau mungkin setiap malam kita overthinking dengan hal-hal yang kayak kita takutkan, kita cemaskan terkait dengan masa depan, terkait dengan karir, terkait dengan masa lalu dan kita belum berdamai dengan itu. Dan hal-hal seperti inilah yang buat kita kembali sedih, buat kita kembali cemas, kembali takut, kembali down. Sehingga penting banget buat kita belajar untuk regulasi itu. Penting banget buat kita bisa ngobrol sama semua suara-suara itu. Penting untuk tidak langsung percaya pada semua suara-suara yang mungkin terkesan negatif ya. Misalnya ada bisikan yang kayak, "Kamu tuh nggak cukup, kamu tuh masih kurang tahu, nanti kalau gagal lagi gimana?" Pokoknya ada aja gitu sisi-sisi itu. Dan penting banget untuk nggak langsung percaya dan ngedengerin itu, kita perlu untuk tanyain kembali ke diri kita sendiri. Emang iya aku nggak cukup? Emang iya aku akan gagal terus? Dan cobalah untuk berdamai dengan pengalaman masa lalu kita yang mungkin pahit ya. Coba untuk berdamai dengan hal-hal menyedihkan itu. Dan jadikan itu sebagai proses bertumbuhnya kita. Sebagai bahan pembelajaran kita untuk di kemudian hari. Dalam bimbingan dan konseling sendiri, ini tuh termasuk ke dalam bagian pendekatan self-compassion atau cara kita merespon luka ataupun kekurangan diri kita dengan pengertian dan juga penuh kehangatan. Dan ini tuh bukan proses yang instan ya guys, butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa ada di tahap bagaimana kita udah terbiasa dengan hal ini dan kita tahu caranya untuk menanganinya. Dan selanjutnya kita masuk pada proses aku nyaman dengan diriku sendiri. Aku hanya ingin share dan juga berbagi cerita aja. Kalau untuk ada di titik aku bisa betul-betul happy, aku bisa berdamai, aku bisa sendiri, aku bisa nyaman dengan diriku sendiri, itu butuh proses yang sangat panjang. Aku melewati begitu banyak hal-hal yang juga menyedihkan, yang juga nggak enak. Mungkin teman-teman juga rasakan gitu. Dan ada di tahap ini, itu nggak mudah. Dan prosesnya adalah yang pertama, bagaimana aku belajar untuk bisa memaafkan. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri dengan mungkin pengalaman-pengalaman yang di luar kontrolku sekarang. Bagaimana aku bisa memaafkan atas keputusan-keputusan yang mungkin salah aku ambil. Bagaimana aku bisa memaafkan hal-hal yang di luar kontrolku. Ya pokoknya aku belajar ikhlas aja gitu. Sehingga ketika aku udah belajar untuk ikhlas dan berdamai dengan semua hal-hal menyedihkan ini yang akan menjadi penghambatku untuk bertumbuh, aku merasa ada rasa lega gitu. Aku merasa bahwa oke, sekarang waktunya kita menghadap ke depan untuk bisa menata masa depan lagi. Setelah aku udah bisa legowo, aku udah bisa belajar untuk berdamai ikhlas, adalah bagaimana aku bisa belajar untuk merayakan ataupun mengapresiasi hal-hal kecil. Hal-hal yang mungkin terkesan sederhana, yang mungkin terkesan sepele, tapi sebenarnya berharga banget guys. Sesimpel aku bisa bangun pagi tanpa bantuan alarm. Kayak misalnya ya, ketika aku pengen banget bangun jam 3 subuh. Tapi aku gak pasang alarm dan kebangun di jam 3 subuh itu. Itu tuh betul-betul kayak Masya Allah banget gitu. Kayak ada rasa puas, ada rasa bangga. Hal-hal yang terkesan sepele ataupun sederhana kayak gini yang aku belajar untuk syukurin itu. Aku belajar untuk apresiasi itu. Kita tuh terlalu sering ngejar validasi dari luar. Validasi dari orang lain. Pencapaian-pencapaian besar yang baru kita akan rayakan kalau misalnya udah pencapaian besar gitu. Tapi pencapaian-pencapaian kecil, sederhana, yang terkesan simpel, kita jarang banget untuk apresiasi itu. Jadi menurut aku, setelah aku sadarin, penting kok sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu di mata orang lain mungkin penting banget untuk mengapresiasi dan juga membanggakan hal itu. Kita belajar untuk bagaimana bisa menyenangkan diri sendiri. Carilah hal-hal yang
menurut kalian, kalian senang jika kalian melakukan itu? Kalian nonton misalnya, kalian baca buku, kalian nyanyi, dengerin musik, ya pokoknya hobi-hobi kalian lah. Coba isi waktu luangnya dengan melakukan segala aktivitas-aktivitas yang kalian senengin. Jadi sebenarnya proses kita nyaman dengan diri kita sendiri, kembali lagi dengan bagaimana cara kita untuk merawat diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas yang buat kita nyaman dan juga buat kita happy. Karena ketika kita melakukan semua hal-hal yang kita senengin, kita nggak akan merasa kesepian, guys. Proses untuk bisa nyaman sama diri sendiri itu, ya sebenarnya beda-beda orang, tapi kalau aku sendiri tuh panjang banget prosesku bisa ada di tahap yang kayak aku udah nggak takut lagi sendirian, aku udah nggak takut lagi bisa ngelakuin semuanya sendirian dan berusaha untuk ngelakuin hal itu selagi aku masih bisa lakuin sendiri, aku akan lakuin sendiri gitu. Karena emang senyaman itu untuk dilakuin sendiri. Jadi ya semangat aja buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, terus ingin berproses, grow up, dan juga ingin nyaman dengan dirinya sendiri. Semangat! Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau yang aku di Instagram di @nurwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!